Jogja. Jogja merupakan tempat yang sampai saat ini masih sangat berkesan buat wisatawan. Apalagi aku yang saat ini sudah meninggalkan Jogja sejak 7 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, kesempatan liburan kali ini aku memilih Jogja untuk tempat melepas penat dari rutinitasku. Oh iya, aku Novi. Selain liburan, aku juga ingin tahu beberapa tempat-tempat bersejarah yang ada di Jogja ini. Dan kebetulan aku menginap di Indies Heritage Hotel yang mana lokasinya dekat dengan beberapa tempat-tempat bersejarah. Indies Heritage Hotel beralamat di Jalan Pawiro Taman 3, Timuran, nomor 3, Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah hotel bintang 3 yang elegan dan nyaman, bergaya kolonial, berjarak 3 km dari Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat. Sebuah istana abad ke-18. Juga tidak jauh dari Kandang Menjangan yang konon katanya salah satu tempat yang menjadi sumbu imajiner kota Yogyakarta. Mumpung lagi di Jogja, saya juga mau bertemu sama teman-teman konten kreator tentang sejarah, yaitu Cakra Manggiling, di mana saya senang dan selalu mengikuti channel mereka. Boleh dibilang saya salah satu sobat Cakra. Oke, yuk mari kita ikuti perjalanan saya. Halo teman-teman Sobat Cakra, ketemu lagi dengan kami Cakra Manggiling Channel. Nah, mungkin kali ini kita sedikit berbeda karena ada salah satu wanita cantik di sebelah saya. Iya, kita dapat undangan ceritanya teman-teman, dapat undangan oleh salah satu, beliau ini Sobat Cakra yang kebetulan datang dari luar kota. Beliau kesini lalu nginep di sini di Hotel Indies, tepatnya di Prawiro Taman. Nah, kebetulan beliau kemarin sempat kontak ke official Cakra Manggiling official, dan termasuk salah satu penggemar channel kita. Nah, pas di Jogja kebetulan Mbak Novi ini sekalian liburan sambil kepengen tahu tentang sejarah sedikit sejarah tentang Jogja karena melihat channel kita. Nah, makanya Mbak Novi ini mengundang kita untuk datang di sini. Beliau kebetulan nginep di sini sih. Ya, oke, sebelum kita mulai perbincangan lebih lanjut, seperti biasa kita akan ulul salam seperti biasanya. Oke, sorry teman-teman, ada telepon. Bentar. Oke, kita ulul salam dulu. Jaya Jaya Wijayanti, Rahayu Sagung Dumadi. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Pertanyaan umum sih sebenarnya. Nah, apa sih Mbak Novi yang sampai akhirnya seneng sejarah dan kepengen ketemu kita itu apa sih Mbak? Kalau sejarah sih emang dari dulu juga ada di pelajaran ya Mas. Iya, betul. Untuk spesifik satu daerah, satu kota, kita kan nggak bisa menemukan itu di jenjang pendidikan. Ya. Jadi kalau Jogja sendiri, saya memang asli Jogja Mas. Oh gitu. Ya, asli Jogja. Saya lahir di Jogja. Bapak ibu saya juga orang Jogja. Gitu. Cuman karena saya rolling karena pekerjaan, jadi saya nggak bisa stay langsung di Jogja. Oh begitu. Tak pikir memang karena dari luar kota makanya terus. Iya, ternyata orang Jogja juga ternyata. Ternyata orang Jogja juga teman-teman. Yang merantau di luar Jogja. Iya, ternyata merantau di luar Jogja. Terus apa sih Mbak yang menarik? Maksudnya mengundang kita itu karena apa sih Mbak sebenarnya? Saya kan ngikutin channelnya ya, Cakra Manggiling ini. Saya ngikutin dari YouTube. Saya terakhir kemarin dibahas masalah
pawang hujan Oh, iya, iya, Pak betul. D ya. Iya, Pak iya, D, iya, iya. Pak Betul, Ale, betul, ya. betul. Di situ saya tertarik, dan kebetulan ini adalah ada saya cuti. Saya pengen banget pulang ke kampung saya sebenarnya, bukan kampung, ke daerah saya. Iya. Di perjalanan memang Desa Pawiro Taman, Kampung Pawiro Taman iya. ini memang cukup terkenal, cukup yang orang banyak datang. Oke, dan kebetulan hotelnya ini juga di Prawiro Taman ya, Mbak? Iya, kebetulan saya juga pas searching, teman saya juga rekomen ini loh, di Pawiro ada hotel enak nih di sini. Indis Lalu ya. saya coba ke sini dengan harga yang ya buat saya untuk staycation di sini lumayan. Oke, ya. Worth it lah ya. Iya. Iya, worth it dengan harga segitu dapat fasilitas yang banyak gitu kan ya. Betul sekali. Iya. Terus ya teman-teman, kita lagi sebenarnya di rooftopnya Indis Heritage Hotel di The Colonial sih. Ini di The Colonial. Tempatnya juga enak sih sini ya. Adem banget, enak banget. Ya, mungkin itu malah kayaknya malah kita promo, padahal kita mau ngomong sejarah ya. Gak apa-apa, dikit. Oke. Nah, apa sih yang menarik buat Mbak Novi untuk sejarah Jogja? Mungkin apa ya? Dulu mungkin tahu tentang sedikit, atau mungkin ada yang ditanyakan sama Pak Le sama Pak D ini tentang sejarah Jogja, mungkin akan lebih biar ternyata Jogja ini seperti ini ya gitu ya. Iya, oke. Saya emang pengen stay di Pawiro Taman ini. Saya mendengar sedikit bahwa Pawiro Taman ini kan kampung batik ya. Kampung batik ya. Kampung batik, tapi secara saya hari ini saya datang, hari ini saya juga menghubungi dari pihak Cakra Manggileng. Saya sempat jalan-jalan, tapi batiknya itu kemana sebenarnya? Jadi untuk batiknya itu, sentral budayanya itu di mana, saya belum menemukan di situ. Dan sejarahnya sendiri Pawiro Taman itu seperti apa? Sebenarnya lebih ingin tahu di situ. Oke, monggo. Siapa yang mau jawab? Pak Le, Pak D? Pak D dulu, monggo silakan. Kalau dikatakan Pawiro Taman itu sentra batik itu benar. Tapi itu eranya kan sekarang sudah mulai bergeser ya. Yang sedikit. Jadi Pawiro Taman itu sebenarnya kan dulunya tempat tinggal prajurit ya. Jadi nanti mungkin Pak Ale yang akan lebih tahu untuk masalah yang hubungannya dengan lingkungan keraton ya. Tapi secara garis besarnya bahwa di Pawiro Taman itu memang dulunya ada salah satu perwira prajurit yang dia diberi hadiah tanah, kemudian dia tinggal di situ, dan akhirnya di era kemerdekaan pun wilayah Pawiro Taman itu juga menjadi markas tentara pelajar yang cukup terkenal di masa itu. Namanya Hantu Laut. Dan itu tapi nggak berada di laut ya kita? Enggak, itu hanya sekedar nama saja. Istilah. Iya. Jadi memang itu di masa perjuangan tuh sangat ditakuti ya. Artinya mereka menyerang tiba-tiba pun hilang. Itu makanya kenapa dinamakan Hantu Laut itu ya sebenarnya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian keturunan dari perwira yang dapat hadiah dari tanah keraton itu juga berbisnis juga, salah satunya adalah mengembangkan batik sampai besar. Kemudian karena perkembangan batik itu juga mungkin di saat-saat dulu orang-orang sudah mulai berkiblat ke bukan yang batik lagi, akhirnya banyak juga yang berpindah ke penginapan, dan itu juga masih satu keturunan juga dengan dari si Pawiro yang perwira utama itu tadi yang dikasih tanah itu. Jadi itulah pergeserannya dari situ, dari awalnya kampung prajurit menjadi kampung revolusi juga, kemudian kampung batik, dan sekarang menjadi penginapan, kampung bule ya. Bule. Termasuk kampung wisatawan juga ya. Makanya kenapa di sini banyak apa namanya? Hotel sekarang lebih banyak seperti itu ya Pak De? Iya. Makanya kan di wilayah-wilayah sekitar ini juga kampungnya hampir semuanya hubungannya juga dengan bergodo keraton ya.
Prawiro Taman, Mantri Jeron. Oh iya. Kemudian Jogo Karyan. Tarian, dan Iya sebagainya. iya Nah, itu iya nanti iya iya iya. mana yang mungkin lebih akan paham iya. penjelasannya. J. Sebenarnya kalau kita bicara Jogja kan tidak bisa secara harafiah atau lahiriah saja kan. Jadi bicara Pak Le. Jadi bicara Jogja itu kan sebenarnya antara bangunan apa ada istilahnya harus berbicara secara jasmani dan rohani. Jadi kalau kita kebetulan kita di Prawiro Taman itu sebenarnya dari keraton sendiri itu memberi nama itu untuk abdi dalem atau prajuritnya itu di wilayah-wilayah yang sesuai dengan bidangnya. Jadi misalnya di Prawiro Taman itu sebenarnya letaknya di sisi selatan benteng keraton. Itu kalau dari nama itu Prawiro Taman itu dari kata prawiro atau perwira dan utomo atau prawira tama sebenarnya. Jadi perwira utama sebenarnya. Jadi dan itu salah satu era zaman dulu menjadi prajurit di keraton. Nah, di sisi barat dari Prawiro Taman ada Mantri Jeron. Itu juga sama sebenarnya dari mantri jeru, jadi mantri lebet atau mantri yang di dalam. Itu sebenarnya juga salah satu prajurit keraton juga, Mas. Jadi jadi banyak lokasi yang ada di Jogja ini menunjukkan nama daerah atau nama wilayah itu seperti bidangnya di keraton. Di toponim Toponim seperti itu. Jadi banyak diambil dari nama-nama keahlian, terus siapa namanya, kalau saya boleh bilang saya agak bingung, prajurit yang sudah diberi nama oleh kerajaan keraton gitu ya. Satu bergodo lah. Oke. Jadi ini ada Prawiro Utomo. Kalau Mantri Jeru, di selatan lagi ada Jogo Karyo, terus ada yang di sana Bugisan, Daeng, macam-macam sebenarnya. Banyak sekali yang diberi. Itu sesuai dengan toponimi atau toponim. Nama tempat itu menunjukkan di mana prajurit itu bertempat tinggal. Oh iya. Oke. Dan kebetulan di lokasi Jogja itu kan juga Mas? Kalau kita lurus, kita menghadap utara ya, ini ada Gunung Merapi juga. Jadi sebenarnya Jogja itu hanya ada satu-satunya di dunia bahkan, atau di Indonesia atau bahkan di dunia itu ada sumbu imajiner. Saya sering dengar itu soal, dan itu sangat terkenal sekali, sumbu filosofi garis imajiner. Nah, kalau Mbak Novi sudah pernah dengar belum sumbu imajiner itu? Pernah dengar ya, Mbak? Iya, pernah baca juga. Oke. Kalau saya lebih ke pasti semua itu ada filosofi ya Pak Le. Filosofi dan segala macamnya. Sumbu imajiner itu yang saya tahu adalah sumbu imajiner itu sumbu yang satu garis lurus antara Gunung Merapi, terus Tugu, Keraton, Krapyak, terus Pantai Selatan. Ya. Itu ada filosofinya tersendiri enggak Pak Le? Arti maksudnya gitu Pak Le? Ada sebenarnya, kalau dilihat atau kita ulas secara filosofi atau historinya, itu sebenarnya menunjukkan sangkan paraning dumadi atau awal mula terciptanya manusia dan dia akan kembali kemana. Itu sebenarnya kalau dari filosofinya, Mas. Gitu ya. Oh ya, saya pernah baca Pak Le. Saya baca itu adalah dari tingkatan terendah sampai akhirnya ke tingkatan tertinggi, yaitu Gunung Merapi. Jadi dari yang benih. Terus apakah itu benar sih, itu pralambang bahwa seperti panggung Krapyak atau kandang menjangan itu sebagai
Yoni dan Tugu itu sebagai lingga itu benar nggak? Betul. Ya, kalau melihat atau kita mengulas secara harafiah atau secara filosofinya memang betul, Mas. Jadi Laut Selatan itu diibaratkan air ya, dari benih. Ya. Terus kita lurus ke utara ada Panggung Krapyak, itu sebenarnya simbolik wanita atau Yoni. Ya. Yoni, kita ke utara lagi, terus nanti ada keraton. Nah, keraton ke utara lagi ada Tugu Pal Putih, itu simbol Golong Giling atau simbol lingga. Jadi ada setiap kerajaan itu pasti ada punya simbolik atau wujud nyata lingga dan Yoni sebagai kesuburan. Nah, di Gunung Merapi itu simboliknya yang sudah dewasa. Sebenarnya dari Gunung Merapi itu dari dewasa menuju ke arah keraton, dari selatan menuju ke keraton juga. Jadi pertemunya itu di keraton sebenarnya. Oh, jadi titik tengahnya? Ya, titik tengahnya di situ. Nah, kebetulan kita di sisi sebelah timur, timur dari garis imajiner. Sebenarnya enak banget ya hotelnya, itu tidak jauh-jauh dari. Iya, ini kita lurus langsung. Iya, hotel ini tuh enak banget loh. Maksudnya dari tempat-tempat wisata itu dekat dari Panggung Krapyak ini juga dekat, dari keraton juga dekat, ada Pajo Beteng. Betul. Iya. Nah, saya mungkin sedikit bercerita. Kenapa sih sebenarnya kok ada munculnya garis sumbu imajiner atau filosofi imajiner itu? Sebenarnya dulu waktu era perjuangan zaman HB1 itu sebenarnya sudah mendapat pangsit, Mas. Mendapat pangsit, dan beliau harus mendirikan kerajaan itu ada di sini yang di keraton sekarang. Pada waktu itu sebenarnya letak keraton itu sudah mau diberikan oleh Belanda itu di daerah Surabaya. Pada waktu itu memang HB1 itu memang perang dengan Belanda, dan waktu itu Belanda kalah telak, Mas, dan maka diberikan tanah di daerah Surabaya atau Jawa Timur. Nah, di situ diutarakan HB1, wangsit yang saya terima atau sasmito itu harus berada di sini. Kalau tidak di sini ya kita perang saja. Itu seperti itu. Kedua, kok di Jogja tidak pernah ada banjir kan gitu ya? Maksudnya banjir atau air yang. Nah, itu sebenarnya juga ada filosofinya waktu mendapat pangsit itu si HB1, beliau HB1 itu. Artinya kalau mendirikan kerajaan itu diapit kanan kiri kali gitu, atau sungai besar. Nah, di sebelah timur hotel ini ada Kali Code. Ya, di Kali Code, di timurnya lagi ada Kali Gajah Wong. Di sisi barat, di sumbu imajiner itu, di sisi barat itu ada Kali Winongo, terus Kali Bedok, terus Kali Progo. Nah, di sini kalau kita ke timur lagi ada Kali Opak. Nah, itu sebenarnya jadi aliran-aliran air itu larinya ke sana. Gitu. Nah, kebetulan salah satunya Mbak Novi itu di sini ya bukan secara kebetulan sih, ada proses di mana Mbak Novi pengen mengerti cikal bakal lah, minimal hanya sedikit meskipun sedikit, hanya sedikit di sini. Kemudian di Prawiro Taman ini, dan di sini memang banyak situs atau wilayah yang bersejarah. Ya, dan kebetulan kok nginepnya di sini ya, Pak. Nginepnya kok di sini ya. Juga tidak terlalu jauh ya. Iya, di mana di sini banyak sekali sih. Lingkaran ini hotel ini kan banyak sekali tempat-tempat wisata, Pak. Betul. Iya, itu juga eranya. Dan semua saya juga percaya bahwa semua itu tidak ada yang kebetulan, kan gitu. Semua ada pasti satu proses atau laku ya. Betul. Dan satu, Mas Dey. Mungkin banyak orang yang nggak tahu ya, karena di buku sejarah setahu saya juga tidak dijelaskan kenapa kok prajurit itu tinggalnya di luar benteng. Oh iya. Pasti kan dari pertanyaan. Betul. Prajurit itu tinggal di dalam benteng. Ya. Itu memang disengaja. Artinya itu memang salah satu untuk melemahkan. Jadi di sekitar masa-masa HB kedua, sekitar tahun 1820-an, pernah dengar istilah geger spei? Oh iya, pernah. Itulah keraton Jogja itu diserbu oleh tentara dari Inggris. Karena pada masa itu Inggris juga berkonfrontasi dengan Belanda. Sebetulnya yang mau diserang itu kan Belanda, tapi seolah-olah karena ini adalah jajahan Belanda juga, maka dia harus, karena Belanda kalah maka keraton harus tunduk juga karena ini kan jajahan. Nah, saat itu keraton nggak mau. Akhirnya terjadilah perlawanan.
Nah, Oke. saat itulah tentara dari Inggris itu yang sebenarnya bukan murni dari Inggris tapi dibantu juga dengan dari tentara dari India. Oh. Dia bisa menerobos masuk ke benteng keraton. Benteng. Dan sejak saat itulah banyak manuskrip yang itu Hilang. dibawa seperti di masa Raffles. Oh. Nah, kemudian Sultan yang kedua diturunkan, Inggris mengangkat Sultan yang ketiga, tapi itu harus juga dengan persetujuan Belanda. Inggris. Inggris. Oh iya, waktu itu. Nah, salah satunya adalah untuk ketatanegaraan dan keprajuritan mereka harus tahu. Nah, tidak boleh. Jadi tentara yang dari keraton itu hanya khusus untuk pengawalan sultan dan penjagaan keraton. Makanya dia dipecah, ditaruh di luar benteng. Oh. Diperparah lagi di era penjajahan Jepang. Semua prajurit keraton harus dinonaktifkan. Ada 15 bergodo Mas di sini. Ya. Itu harus Ya. nonaktif semua. Nah, Oke. kenapa sekarang ada di era HB yang ke-9 itu di sekitar tahun 1960 atau 70-an itu dihidupkan lagi, cuman sebagai budaya pengawalan. Ya, bukan lagi terus yang benar-benar menjaga. Pelanggan. Ya, betul. Cuman itu pun dihidupkan hanya ada 10. Ya. Oke. Seperti Wirobrojo, Mantri Jeron, Joko Karyo, Kalian. dan itu Ya, kayaknya 10. Jadi yang 15 itu nggak ada. Oh, begitu. Itu pun hanya sebagai pengawal di saat ada acara keraton semacam Ya. itu dan sebagainya. Dan cuman untuk melanjutkan Tradisi. Iya, betul. Jadi seremonial. Ya. ya. Jadi begitu teman-teman dan Mbak Novi, mungkin dapat sedikit pencerahan soal nama-nama kampung ya, saya bilang yang sekarang ini menjadi Prawiro Taman, Wiro Brajan, terus Mantri Jeron, Patang Puluhan, ya itu banyak sekali sebenarnya. Nah, hampir semua ya Mas. Jogja itu kan hampir semua ya. Iya. Hampir semua. Dan sekarang bagusnya di setiap kampung yang ada itu dibikin simbolis patung. Oh iya. Setiap saya masuk Iya, betul. ada patung-patung, Itulah ada tulisan. seragam Oh iya. prajurit keraton. Seragam itu sebentar. Mungkin ini agak seragam itu mempunyai seragamnya beda-beda toh, Pak? Beda ciri khas ya. Ada artinya juga? Ya mungkin ada. Ada ya. Ada pasti ada lah. Pasti ada ya. Enggak mungkin Itu dibuat. ada Mas, cuman kalau Anjay. kita membahas itu Akan lebih panjang lagi ya? Oh iya. hampir satu malam mungkin. Oke. Iya, karena saya lihat setiap masuk ada patung Iya. itu berbeda Mas. Iya. Setiap gang itu berbeda Iya. anjir. Iya. Karena gini, mohon maaf kalau kita membahas seragam itu nanti tidak hanya seragam toh. Membahas bendera, membahas patung. senjata, Iya. itu harus karena itu satu kesatuan. Ada satu kesatuan. Ini kayaknya lebih menarik. Ntar kapan-kapan akan kita bahas boleh teman-teman ini, ya. Ini maksudnya karena ini sebenarnya undangan dari Mbak Novi nggak fair ke saya menyerobot beliaunya. Padahal yang ingin tahu sebenarnya Mbak Novi kan sebenarnya. Dan Jadi satu lagi ya, J. tambahkan. Oke. Sekarang ini di era setelah keistimewaan. Iya. Jadi kan pasti tahu kan kalau jalan Malioboro, Iya. jalan Ampiati kan dirubah namanya. Betul. Nah, yang dulunya jalan Trikora, Iya. sekarang menjadi jalan Pangurahan. Pangurahan. Yang dulunya jalan Ahmad Yani menjadi jalan Margotomo, Ya, Margomulyo. Tahu maksudnya? Kalau saya sih, ya kalau saya secara umum itu akan mengembalikan apa ya? Sul atau nyawanya Iya, temannya atau rohnya. itu kalau menurut saya sih. Ya, itu salah satunya. Cuma Iya. kan kita harus tahu, harus paham juga ya. Ini sekedar berbagi Pengetahuan aja ya. umum, pengetahuan umum. Kenapa? Jadi kalau Pak D tadi kan bahasnya yang secara spiritual. Iya, Spiritual. Nah, Iya. itu wewenang beliau, Memang. kan nggak berani. Saya yang sejarahnya. J, iya kali. Pak D. Kita yang setelah dari keraton jalan Trikora itu jalan Ya. Pangurahan. Nah, itu kan menyimbolkan di saat manusia itu beranjak dewasa. Nah, itu ceritanya diumbar, diurak. Tapi masih dalam koridor. Iya. Kemudian dia harus masuk ke jalan Margomulyo. Margomulyo. Nah, itu artinya diumbar nih gue tetap tak awasi sebelum nanti. Nah, disitulah ada pasar Bringarjo. Itu Iya. adalah godaan pertama. Sebelum dia sampai ke
utara sebelum sampai ke Tugu itu Tugu, kan ya, ada Tugu. jalan Margomulyo. Ya, Nah, ya, untuk ya. mencapai jalan Margomulyo, Margo itu kan jalan, Jalan. Mulyo itu kan Kemuliaan, ya, betul. Itu harus melewati jalan itu. Jadi jalan Oke. Margomulyo, kemudian Malioboro, Ya, kemudian Margo Utomo, Ya. baru ke Tugu Golong Gilik seperti Ya. yang Pak Ade sampaikan, J. Pak Ali sampaikan tadi. oke. Jadi ya. itu simbolisasinya. Nah, godaannya apa? Godaannya nek harta yo di pasar Wingharjo. Ya, Kalau kekuasaan Kamulian ya tadi Kamulian itu di Margo Kepatihan. Utomo. Di Kepatihan. Ya, itu. Margo Utomo Margo Ya. Mulyo itu ada kepatihan itu. Ya, tapi nanti sebelum sampai ke sana itu orang itu godaannya itu harta, tahta dan wanita. Oh, wanitanya di mana Pak Ade? Di sini. Wah, betul. Ini kan tadi harta ya, harta oke. Simbolnya pasar. Kemuliaan. Kemuliaan. Simbolnya ya kan? kepatihan. Lah wanitanya itu di sebelah mana Pak Ade? Kalau saya tahu sebenarnya sebelah sana loh. Sebelah sana. Ini rasa tak jelas. Ngerti ya. Ya. Itu Sebelah- tetap sebagai ininya Jogja juga, Ya, senternya itu Jogja kayak, juga ya. Ikon. Ikon, iya ikon. Iya. Jadi mungkin sedikit menyimpulkan bahwa kita sebelum kita dilahirkan itu dari yang menyambung garis imajiner tadi ya. Iya. Dari selatan kita mungkin diciptakan Ya, dari air, dari ya. air terus Itu sampai ada betul. itu sampai akhirnya ke gunung itu adalah puncak yang paling tinggi, yaitu untuk kita selalu mengingat kepada yang kuasa itu ya, Ya. Pak D, Pak W, Betul. itu ya. Itu sebenarnya kan kalau dikatakan sumbu imajiner itu kan pusatnya yang di laut itu. Sebenarnya di Laut Selatan itu secara keluasan atau universalnya laut. Tetapi titiknya itu kalau penglihatan saya itu di Parangkusumo, di antara dua batu itu sebagai magnet. Itu magnetnya. Nah, kalau kita masuk ke utara, kita jalan lurus ke utara sampai di dalam keratonku ada yang namanya Kiai Wiji ya. Salah satu pusaka Oh itu. iya. Kiai Wiji itu api abadi lah Mas. Jadi yang ada di keraton itu tidak boleh padam istilahnya. Kalau Jogja adem ayem, Yeah. itu api itu nyalanya terus. Ya. Padahal cuma pakai minyak ya bahan Yeah. bakarnya Yeah, minyak. yeah. Dan yang kedua kalau misalnya itu obat mabit atau istilahnya kedap-kedip, nah itu Goyang-goyang. sebenarnya ya Jogja baru tidak anu lah. Tidak kondusif. Baru goyang, Tidak kondusif. bahasanya Ah. seperti itu. Tidak baik-baik kondusif. saja. Dari segi apa paling? Dari segi perekonomian kah? Oh macam-macam. Kalau dari- Jogja itu sebenarnya kalau kita lihat atau kita ikuti di sosial media, di berita itu sebenarnya kan miniaturnya Jogja, miniaturnya Indonesia. Indonesia kecilnya itu kan Jogja. Sebenarnya garis imajiner atau itu sebenarnya kalau kita bisa melihat Indonesia itu Jogja bagaimana. Tolak ukurnya kan sebenarnya itu. Oke, berarti apakah di saat api itu misalnya goyang, bisa disimpulkan bahwa mungkin yang kecilnya di Jogja ya, itu bisa berarti bahwa negara ini sedang bermasalah, ini bisa juga nggak? Bisa dikatakan itu karena itu dari Oke. HB1 Mas, dari Ngarso Dalem Hamengkubuwono pertama itu tidak boleh padam. Udah berapa ratus tahun lah, ibaratnya kan seperti itu ya. Iya. Tapi dikasih terus bahan ini. Kalau minyak iya, semua Iya, tidak iya, boleh iya. padam. Oke. Wah, iya. Seperti itu Mas. Jadi Api Olimpik. dari kalau kita Iya. sedikit kita ke di Keraton ya Mbak, Keraton itu kan punya juga gerbang Mas, gerbang besar. Itu kalau dari kita dari selatan, dari Keraton sisi selatan Sasolonggil masuknya itu kan ada gerbang besar sebanyak 9 Mas. 9 gerbang besar. Itu pasti juga punya maksud Ya, dan kita kan punya 9 lubang juga. Iya, nggak sekedar Istilahnya, bikin gitu kan. Itu tidak hanya sekedar membuat Iya, asal-asalan. iya. Enggak, semua pasti ada hitungannya, ada perhitungannya. Dilihat dari sisi historis, filosofi kan sebenarnya itu. Nah, di sana pun sama sebenarnya. Ada lubang 9, manusia juga punya lubang 9 kan. 1, 2, 3. Saya ngitung loh ini, Pak. Iya, ada apa Jadi itu? saya Pasti ketemunya 9 kok. Itu tadi penjabarannya dengan tersendiri. Oh. Iya. Babakan Wasongo minggu Iya. Iya. Oh iya, benar. Oh. Betul. Nah, itu nanti kalau kita keluar dari keraton, kita lurus sampai seperti yang disampaikan oleh Pak D, kita masuk ke Pangurahan.
terus ke utara lagi Margo Mulyo, terus Ya, ada Malioboro, Margo itu Utomo. terus itu banyak. Itu Mas, Oh, banyak itu apa namanya? Menandakan kita lahir sampai meninggalnya nanti itu ya. Bisa dibilang seperti itu nggak sih? Seperti yang disampaikan Pak Le tadi, sangkan paraneng Ya dumat. ya. Artinya dari mana manusia itu berasal dan kemana manusia itu mau kembali. Ya. Ya, Sebenarnya ya, manusia ya. tercipta dari air ya. Ya. Maka simboliknya Betul, dari betul. selatan. Oh iya betul, dari Itu air. simboliknya Bener nggak? itu ya. Iya sih, Iya. dari air ya, air aslinya kan itu sat. maka kalau kita jabarkan lagi nanti terus ada bubur merah, bubur putih. Ya. Oh iya, dulu simbah saya sering bubur-bubur. Ya, Tapi sebenarnya itu maaf simbolik. ya, Ya. memotong. Ketika saya baca dalam artikel Ya. ataupun saya ini internet gitu kan, garisnya itu saya baru mendengar saat ini kalau ada yang namanya kandang menjangan. Biasanya cuman pantai, Tugu, Jogja dan Kraton, Merapi. Pantai, Kraton, Kraton, Tugu Jogja, Merapi. Merapi. Tapi baru sekarang saya ilmu Oh, banget nih ya. ya. Informasi sangat bagus banget Ya. ketika ada itu Kandang kandang menjangan. menjangan itu. Panggung Kandang Krapyak menjangan. sebetulnya. Oh, Kalau Panggung di anu, Krapyak, itu ya. kan sama dengan Sama. orang sini menyebutnya kandang Kandang menjangan. menjangan. Tapi Iya. kalau di literasi biasanya panggung Krapyak. Panggung Gitu. Krapyak. Itu Kalau kenapa disebut kandang menjangan? Setahu saya, menurut cerita-cerita itu dulu itu buat untuk berburu. Maksudnya berburu raja, Iya. di mana di situ tempat beristirahat. Betul. Sekelilingnya Iya. berarti masih hutan Ya. waktu itu ya. Hutan Nah, kalau Krapyak, yang saya tahu namanya seperti Krapyak, itu. Makanya di sana ada kampung Jageran, Mas. Jageran. Jageran. Karena Jageran itu adalah pasukan yang dia hanya bertugas mengawal raja saat berburu. berburu. Oh, iya. Ada, itu oke. Oh. Maksudnya Utara Jogokarian ya. Jogokarian, utara Tapi itu Jogokarian. apa hubungannya dengan filosofi yang dari air? Terus itu kan berburu ya, Iya. lebih ke berburu. Nah. Itu kan sebenarnya kalau kita Yang tadi di sebenarnya- awal saya cerita bahwa itu sebagai simbol Lingga Yoni. Yoni, Mbak. Yoni. Oh, Yoni. Yoni itu cewek ya. Cewek, Lebih Lingga ke itu laki-laki. Lingga itu laki-laki, Atau Lingga itu pria. sebagai tugu. Oke, nah, mungkin ini sudah sedikit menjawab dari apa yang mungkin Mbak Novi penasaran kan selama iya. ini kan, dan kebetulan Iya. bisa ke Jogja. Lalu kalau ini pertanyaan ini sih sebenarnya, destinasi mana lagi Mbak yang rencana mau dikunjungi? Mau destinasi yang bersejarah lagi atau sesuai imajiner atau apa? ya, atau apa rencananya sih? Iya. Ini aja. Kalau saya kemarin mumpung saya di Jogja ini ya, jadi saya pengen ini oke, Pak Wiro Taman saya sudah banyak mengerti, Iya. bahkan lebih ya karena Iya. banyak unsur. Terus aku pengen yang lebih ke alam. Oh, oke. Iya, Nah, jadi- oke. Kayak yang tadi menuju kedewasaan, saya Wis. ingin menuju kedewasaan. Sebenarnya itu Wis, ngerti. Oke. Iya. Nah, oke, kalau itu kebetulan sih kalau waktunya apa namanya pas dan berkenan besok, kemungkinan kita juga akan mencoba mengulas yang di Merapi ya, Pak Le? Di Merapi. Mungkin di lereng Merapi ya. Oh, iya. Iya, di lereng Merapi. Kalau nanti kita kontak-kontakan lagi, mumpung di boleh. sini toh. Mumpung di Boleh sini banget. kita Makasih banget ya. Pas banget ini berarti saya di sini ya. Iya. Mumpung. Yang jelas nek menurut nek harapan kita sih paling enggak orang Jogja itu minimal tahu sedikit Iya, sejarah Jogja. Betul sekali. Jangan Ji. lupa kalau misalnya kalau lahir kita harus tahu bapak ibu kita siapa kan seperti itu ya. Karena era itu tadi kembali ke era, Iya. jadi saya sendiri yang Iya. orang asli Jogja pun tidak mengerti, Iya, belum iya, mengerti tentang betul. sejarah-sejarah seperti itu Iya. sebenarnya. Karena setahu saya kampung ini adalah sentral batik. Iya, Ternyata iya. di baliknya Pergeseran. itu Betul. ada cerita lagi ya, dan Iya. mungkin wah ini anak saya belum tentu tahu ini. Iya. Ya, jadi besok saya tahu, saya ceritakan Ya, bisa ke cerita, anak, ya, iya. bisa bercerita. Ke teman, ke anak gitu. Oke, Itu sangat kan bermanfaat. Memang yang disampaikan Pak Ade tadi kan memang dulu sentral batik Mas. Ya, namanya kan istilahnya jabatannya itu kan Prawira Utomo, perwira utama sebenarnya. Ya di sini terus surut karena batik istilahnya nggak tahu ya dulu bagaimana, surut terus beliau itu membuat penginapan. Sampai sekarang terkenalnya Prawira Taman penginapan. Ya, Turis. malah batiknya sedikit sekali. sekali Ya. dan bahkan mungkin ketutup sama penginapannya itu. Betul. Iya. Nah, itu Iya, pergeseran apa ya namanya zaman itu Iya. kan cepat sekali Betul. ya. Iya. Cuma Oke. sekarang kalau kita Jogja
ya bicara Jogja ya harus bicara secara namanya lahir dan batin, atau bicara secara jasmani dan rohani, secara sisi budaya, bangunan, secara fisik, juga secara spiritualnya. Iya. Sekarang udah dikembalikan semua ya. Iya, sudah kembali lagi. Ya, mulai sedikit pelan-pelan itu. Iya, betul. Dan itu Mas, ada rencana memang itu dijadikan sebagai salah satu, didaftarkan di UNESCO, di Badan PBB itu sebagai warisan budaya dunia. Oh, Makanya- heritage. Ya, heritage. Heritage. Makanya Jogja itu kan sekarang jadi city heritage ya. Iya. Bagaimana? Karena itu ya seperti dikatakan Pak Le tadi, yang punya garis sumbu imajiner itu hanya sini. Jogja. Oke. Iya. Kok bisa? Yo nggak tahu. Karena itu leluhur Dewi Iya. pinter nggak jadi. Iya. Jadi saya bangga ini. Iya. Dan Saya dari Jogja. dan nggak nyangka juga nginepnya juga pas di Indies Heritage Ya, Hotel. iya. Bisa banget loh ini. betul. Heran loh. Kalau kemarin kita bicaranya tentang sumbu imajiner, Mas, Iya. itu harus digaris lurus. Berarti kita bicaranya harus benar-benar di tengah-tengah perapatan, di jalan raya kan seperti itu. Titik nol. Titik nol. Tapi nggak lucu loh itu. Nggak lucu. Urusannya dengan yang berwajib, mengganggu lalu lintas. Betul. Iya, Nah, iya. itu ada lagi yang mungkin ditanyakan atau mungkin sudah cukup, nanti kita lanjut lagi. Iya, sudah cukup sekali. Oke. Terima kasih sekali ini. Sama-sama banyak Mbak ilmu Novi. yang masuk Iya, ke saya. kami juga senang sudah mengundang kami ke sini. Iya. Terus bisa berkenalan, bisa lebih akrab lagi. Karena Bisa kita sebelumnya ulas. cuman kita chat Iya. ya. Mbak Novi ini sebelumnya cuman komen, Iya. terus atau Mbak cuman komen, terus akhirnya minta kontak personnya ke officialnya, dan akhirnya sekarang kita bisa ketemu. Mungkin teman-teman yang lain bisa sih, misalnya mau kayak Mbak Novi ini, misal ngajak kita ketemuan, terus kita ngobrol-ngobrol Ya, santai asik seperti ini, bisa banget. Monggo Iya. silahkan tulis di komentar, silahkan. Terus apalagi yang pengen kita bahas apa, mungkin memang banyak sih yang sudah menulis di komentar untuk membahas ini, cuman memang karena kemarin pandemi dan karena waktu, jadi kita belum bisa semua untuk penuhin ya. Jadi mungkin next lain waktu kita coba untuk segera realisasikan apa yang menjadi keinginan Sobat Cakra Ya. semua. Ya. Mungkin Nah, yang terdekat besok, Mas. ya Yang terdekat mungkin besok ya di yang iya. terdekat. ya yang di Oke. mungkin nanti Alam kalau yang itu ya, Pak. ya? Betul. di lereng Merapi ya kita Ya. masih membahas sebenarnya bahasannya Masih dari universal sih ya. masih Tapi kita universal dan masih satu pembahasan Pembahasan seperti ini di imajiner Tapi itu kalau tadi. besok suatu saat saya bisa datang lagi ke Jogja, saya boleh lagi Boleh. ya? ikut Boleh lagi lagi, ya? silakan Mbak Novin. Karena Seneng banget. bicara Jogja kita nggak Luar biasa. cukup satu hari satu Iya, bulan. betul. ngomong sejarah budaya itu susah kalau dijamin. Ya. Maksudnya pakai jam, pakai waktu itu memang susah. Tapi ya apa boleh buat. Jadi kita memang harus step by step, sedikit demi sedikit itu. Oke, Gitu. mungkin kali ini cukup segini dulu ya Pak Le ya, Ya. Pak D, Ya. Mbak Ya. Novi mungkin. pengen jalan-jalan. Ya mungkin Mbak Novi juga pengen jalan-jalan lagi teman-teman ya. Pengen ke kandang menjangan. Ya, oke siap. Tapi nggak ada menjangannya. Oh, nggak ada menjangannya. Oh, menjangannya dalam bentuk lain ya, Pak ya. Ya. Oke, terima kasih sekali. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Lalu selalu ikuti channel kami. Mungkin akan lebih menarik di lain kesempatan lagi. Ya. Oke, kembali lagi seperti yang sudah-sudah. Pitutur leluhur, ojo nganti luntur. See you.